Waktu itu aku nge-interpreter siapa tuh, Son Songdek, itu koreografernya BTS. Dia baik sekali, love. Gak tau dia masih ingat sama aku apa enggak, tapi kayak aku masih kontak sih sama istrinya. Aku bisa photoshoot kayak folk gitu. Maaf, mohon maaf, tutuplah mata kalian. Halo semuanya, aku hari ini pengen cerita tentang sesuatu yang banyak ditanyain sama orang-orang sebenarnya. Kayak aku tuh sebenarnya udah sering cerita, tapi kayak cuma di story gitu. Terus aku harus cerita ulang, padahal udah dimasukin ke highlight juga, dan kayak ya udahlah bikin videonya aja sekalian, kayak why not. Oke, jadi hari ini aku bakalan cerita kenapa aku memutuskan untuk berhenti kuliah beberapa tahun yang lalu. Aku itu masuk kuliah tahun 2011 dan aku harusnya lulus tahun 2015, tapi tahun 2014 aku memutuskan untuk drop out. It's actually not something to be proud of, but it's not something to be embarrassed about. So I think it's gonna be okay for me to tell you about my decision back then. Mulai ceritanya dari mana ya? Mungkin dari aku kuliahnya kayak gimana, kondisinya di sekitar aku kayak gimana. Jadi aku itu kuliah di BINUS dulu, terus habis itu aku tinggal di BINUS Square. Dan keadaan aku kuliah ya baik-baik aja sih. Kayak aku di jurusan yang aku pilih, di kampus yang aku pilih, aku bahkan emang pengen ngekos, terus aku tinggal di BINUS Square. Kalau kalian bisa nyari sendiri, BINUS Square tempatnya enak banget. Jadi kayak jatuhnya apartemen, dan di situ fasilitasnya oke banget sih. Bahkan kalau sekarang aku nggak tahu ya, cuma pada saat itu kayak ada gym, ada laundry yang udah dapat semuanya. Kita bayar satu udah dapat semuanya kayak gitu. Terus ada kolam renang, ada tempat kayak lounge gitu, ada macam-macam deh. Bahkan kayak semua disediain lah istilahnya kayak gitu. Nah bukan itu aja, aku juga pas di BINUS Square itu aku kamarnya tuh sebelahan sama saudara aku yang adalah sahabat aku juga dari zaman aku SMP. Jadi SMP kita bareng. Terus habis itu aku sempet karena deket banget sama salah satu yang tinggal di BS juga. Terus habis itu jadi sekamar aja, kayak udahlah kita jadi roommate aja. Terus aku tuh sebenarnya nggak bisa sekamar sama orang, tapi saking aku ngerasa oh iya dia kerjaannya tiap hari ke kamar aku, dan aku ngerasa kayak oh nggak gengges kok gitu, kayak. Dan ujung-ujungnya jatuhnya kayak sekamar juga. Udahlah kita sekamar aja lah gitu. Ya udah akhirnya aku sekamar sama dia, dan semuanya baik-baik aja, semuanya gak ada masalah sama sekali. Guys, aku lupa ngasih tahu kenapa aku ceritain ke kalian tentang kondisi kuliah aku, kampus aku, jurusan aku, dan kosan aku. Terus habis itu teman-teman aku di sana gimana. Terus habis itu apa ya, lingkungan aku lah kayak gimana. Itu karena aku pengen nunjukin kalau sebenarnya masalah seperti ini bisa terjadi kepada siapa aja, bukan cuma yang kayak dipaksa masuk jurusan apa, yang tempat tinggalnya nggak enak, atau yang dibully sama teman-temannya. Enggak, orang yang memiliki semua itu pun kayak tidak memiliki kekurangan di bagian-bagian itu pun bisa mengalami hal seperti ini. Jadi let's just listen to the full story first, okay? Tapi suatu hari kayak ya namanya kuliah ya kan, ada ujian gitu. Pas ujian itu kayak aku belajar banget lah istilahnya, kayak aku sampai tengah malam belajar. Kadang-kadang aku tidur cepat supaya jam 3 pagi itu bisa belajar gitu. Pokoknya aku nyari cara gimana caranya biar aku belajar tuh bener-bener masuk ke otak gitu. Dan pada saat aku belajar itu aku ngerasa banyak ngertinya. Bahkan sampai teman-teman sekelas aku banyak juga yang kayak nanya-nanya ke aku gitu. Nggak semuanya, cuma maksudnya kayak ada beberapa teman aku yang nanya-nanya ke aku, dan aku ajarin gini gitu. Tapi ternyata pas hasilnya keluar, nilai aku tuh jeblok banget. Kayak BINUS tuh emang rada strict sih. Aku nggak tahu sekarang kampus tuh sistemnya kayak gimana, tapi dulu kayak aku nggak inget ya. Pokoknya apa 75 ke atas apa ya? Itu aja udah C nilainya. Jadi 80 B A tuh 90 ke atas apa ya? Pokoknya susah deh dapet nilainya, dan aku nggak puas dong, kayak apa-apaan nih? Gila, nilai gue jelek banget kayak gitu. Terus di situ aku jadi drop banget karena kayak aku udah usaha keras banget. Bahkan teman-teman aku yang nanya-nanya sama aku pun nilainya jauh di atas aku. Aku sampai kayak yang
sensor terus kayak aku kayak sampai hah ini tuh kenapa gitu, kayak aku tuh salahnya di mana. Tapi tuh di BINUS itu tuh nggak bisa aku ngeliat kayak aku salahnya di mana. Jadi kayak aku dapat nilai segitu tuh karena apa, kekurangan aku di mana, salahnya aku di mana, kayak gitu. Aku sih ngerasa setelah udah jauh ya, kayak aku ngerasa mungkin aku tuh kan kalau ngomong suka muter-muter ya. Jadi karena ujiannya esai, mungkin tuh penjelasan aku muter-muter kah atau apa. Tapi aku tuh nggak bisa nanya sama siapa-siapa karena di BINUS tuh hasilnya tuh nggak dikeluarin, dan bahkan aku nanya ke dosen sama dosen tuh nggak dikasih gitu loh. Jadi kayak oh my god, ini apaan sih gitu. Kayak aku sampai ke psikologinya kampus juga dan lain-lain, komunikasi, bisa nggak sih ngelihat salahnya aku tuh waktu ujian tuh di mana gitu. Nggak dikasih. Terus aku kayak ya udahlah gitu. Tapi di situ ternyata tuh aku ngerasa apa ya, ngerasa gagal kali ya. Ekspektasi aku sama hasil yang aku dapetin tuh jauh banget soalnya bedanya. Nah, pada saat itu, pada saat aku lagi drop gara-gara nilai aku juga lagi berantem sama sahabat aku, dan kayak masalahnya lumayan besar. Jadi aku banyak banget pikirannya, istilahnya kayak udah masalah mikirin masalah kampus, mikirin masalah sahabat aku, mikirin kayak apa ya, zaman itu tuh aku masih umur 17 tahun. Aku masuk kuliah umur 17, dan aku pada saat umur 17 masuk ke 18 itu tuh aku masih kayak that's the biggest problem in the world gitu loh. Kayak oh my god. Sampai akhirnya kayak mungkin beban banget aja kali ya ke aku. Jadi aku tuh mulai sakit-sakitan gitu, kayak migrain tiap hari, bener-bener tiap hari aku migrain. Terus habis itu aku mahnya kambuh terus-terusan, nggak berhenti-berhenti. Sampai akhirnya libur semesterannya juga udah selesai. Libur semesteran BINUS tuh paling yang pertengahan tahun tuh, bukan pertengahan tahun, pertengahan semester, bukan apa sih? Ya pertengahan tahun kampus lah gitu ya. Itu tuh cuma kayak 10 hari, nggak nyampe 2 minggu gitu. Nah itu tuh udah selesai liburannya pun aku masih sakit gitu. Terus habis itu akhirnya aku nggak masuk kampus, kayak nggak masuk kuliah kayak berapa minggu gitu, kayak 1-2 minggu apa ya. Tapi bener-bener nggak membaik kondisi aku gitu loh. Dan bingung lah, kayak gue kenapa sih gitu. Tapi ya udah, karena ya aku ngerasa ya udah lagi gak enak badan aja. Pada saat aku ngerasa udah rada membaik, aku pergilah ke kampus. Aku kuliah itu tuh aku bener-bener bisa kayak datang tuh ke kampus tuh gemeteran gitu, aneh deh, tremor gitu. Terus habis itu kadang-kadang aku muntah-muntah, kayak ya itu aku ngerasa aduh mah gue masih parah nih gitu. Terus habis itu gemeteran mungkin karena obat mahnya kali ya, apa kurang makan, apa karena muntah-muntah jadi makannya apa kayak kurang gizi lah gitu istilahnya. Terus pas di situ juga aku akhirnya nggak ngekos dulu, jadi pulang pergi aku ke rumah gitu, jauh aku rumah dari kampus. Cuma ya udahlah, naik taksi. Terus kayak aku bisa lagi di jalan pulang muntah, lagi di kosan teman main sambil ngerjain tugas muntah gitu loh, kayak aduh gak banget deh. Nah karena bingung gak sembuh-sembuh, aku bingung, keluarga aku pun bingung. Akhirnya tuh papa tuh kayak iseng aja gitu, papaku tuh ngasih kayak buku medis gitu. Terus kayak aku disuruh baca tuh gitu. Terus pas dikasih buku itu tuh pas banget lagi ada teman aku di rumah. Terus aku kayak iseng gitu sama dia, baca-baca bareng. Terus kayak yang aku ngeliat gejala-gejala yang ada di aku. Terus habis itu aku kayak kok ini dari gejala-gejala ini yang penyebabnya sama itu tuh kok stres ya. Jadi kayak aku sama dia mikir, apa gue stres ya? Terus kata dia, iya kali lo stres kan lagi gini-gini. Terus kayak oke, mungkin stres gitu. Terus akhirnya aku jadi mikirin sebenarnya penyebabnya aku stres tuh apa sih kalau emang aku stres. Terus kayak mungkin karena ini itu ya, banyak juga sih ternyata, numpuk gitu loh. Kayak masalah aku tuh kayak berasa numpuk banget di situ. Terus ngerti nggak sih pada saat kita jarang masuk tuh kan makin ngerasa kayak ketinggalan dibanding teman-teman kita. Terus kayak aneh deh pokoknya, kayak semakin nggak masuk semakin ngerasa jauh sama teman-teman, tapi masuk juga nggak bisa, kayak sakit-sakitan mulu. Jadi kayak seminggu aku cuma bisa masuk 2 hari misalnya kayak gitu. Terus kayak absen udah mulai kacau nih, absen udah mulai kacau. Terus setelah aku sadar aku itu stres, aku ngomong ke orang tua aku bilang kayaknya Aci stres deh gitu. Terus mamaku sama papaku kayak ya udah iya gitu. Terus mama kayak sempet nanya-nanya, ya kayak pernah sempat ngobrol-ngobrol dulu, sampai akhirnya mama kayak mutusin oke deh dicariin psikolog aja. Akhirnya
mamaku ngebantu aku untuk ketemu sama psikolog, beberapa psikolog, dan ternyata psikolog itu bilang ya aku tuh stres, aku depresi gitu jatuhnya, udah bukan stres lagi tapi depresi. Dan aku masuk ke psikosomatis. Psikosomatis itu jadi kenapa aku sakit fisik itu karena psikosomatisnya itu, jadi saking stresnya asam lambung naik, terus kepala sakit kayak gitu. Jadi sebenarnya aku emang beneran sakitnya itu karena aku stres, jadi mau diminumin obat kayak apa juga nggak bakalan jadi tiba-tiba sembuh, karena permasalahannya tuh bukan di fisik aku tapi di mental aku. Dari pas ke psikolog itu aku ngerasa nggak cocok sama psikolog, kayak akhirnya ke psikolog lain, akhirnya ke psikolog lain, sampai akhirnya jadi coba ke psikiater kali ya, kok ke psikolog nggak membaik juga, akhirnya ke psikiater. Di psikiater juga psikiaternya bilang aku depresi dan lain-lain. Ya wajar aja sih, karena kayak baru ditanyain kenapa aja disuruh cerita dikit aja aku udah langsung wow, air terjun gitu kan. Kayak berat banget deh pada saat itu tuh, kayak aduh apa sih, orang tuh selalu bilang kayak umur 25 atau apa sih, quarter life problem. Nah kayak aku tuh ngerasa kayak umur 25 aku nggak ada apa-apa ya dibanding sama pada saat aku umur 18 tahun gitu. Kayak jadi aku ngerasa kayak gue udah dewasa duluan kali ya. Jadi di umur 25 aku ngerasa kayak biasa aja gitu. Terus habis itu pas di psikiater itu aku dikasih obat lumayan banyak, dan obat itu keras gitu. Sehari itu suruh minum 3 kali. Jadi tuh aku tuh tidur mulu sampai aku tuh kayak capek tidur. Aku sampai kayak gitu. Tapi ya mau nggak mau obatnya tetap aku minum karena it helps me gitu. Sakit fisik aku di mana aku migrain dan mah aku yang muntah-muntah terus itu jadi hilang soalnya. Jadi kayak fisik aku jauh membaik, tapi jatuhnya aku jadi tidur terus. Masalah aku nggak selesai jatuhnya karena aku cuma kayak mendem, jadi nggak kepikiran karena aku tidur gitu loh. Tapi it helps a lot pada saat itu, dan akhirnya karena absen aku juga udah berantakan, aku sama mama diskusi dan mutusin buat cuti kuliah dulu 1 semester. Akhirnya kita ke kampus ngurusin cuti kuliah. Habis itu pas aku cuti kuliah itu aku mulai les bahasa Korea. Di situ sih aku udah pernah belajar jauh lama, kayak 2 tahun sebelumnya aku udah pernah belajar sendiri kan. Jadi aku tuh emang udah seneng gitu sama bahasa Korea pada saat aku les. Jadi kayak happy gitu loh aku ngejalaninnya. Dan karena itu sih aku ngerasa aku bisa lepas dari obat juga. Itu aku cuma beberapa bulan sih aku pakai obat dari psikiater itu, tapi dari obat itu aku bisa lepas dan aku jadi kayak ngerasa balance gitu loh. Aku nggak ada banyak tekanan, aku bisa happy karena aku nggak ke kampus. Terus karena aku sambil les bahasa Korea, sambil bisa nonton drakor sepuasnya karena gue di rumah gitu kan. It's not a good thing, but it helps me at that time gitu. Tapi kalau dihitung-hitung, itu aku sakit fisiknya berapa lama, kayak mahnya nggak sembuh-sembuhnya berapa lama, itu tuh sekitar 6 bulanan lebih. Ada sih, jadi kayak dalam 1 minggu, itu tuh pasti muntah at least 3 kali gitu. Tapi itu kayak setengah tahun kayak gitu terus. Kan kayak, oke, gitu. Hal itu terus berjalan sampai masuk tahun 2013. Tahun 2013 aku mulai masuk kampus lagi, dan pas itu aku tahu tentang hipnoterapi. Dan setelah tahu itu aku ya udah dibawa sama kakakku ke sana. Aku coba kayak di situ tuh kondisinya tuh gini loh. Aku tahu aku sakit dan aku mau sembuh karena aku tahu nggak enak banget ini tuh kondisi kayak gini. Aku tahu aku stres, ini tuh nggak enak. Aku mau kayak wah nggak enak banget deh. Jadi aku tahu aku mau sembuh. Ini gimana caranya? Masalah gue tuh ini tuh gue harus gimana gitu. Jadi pada saat aku nyampe di tempat hipnoterapi itu, aku tuh juga ya cerita langsung aja. Jadi gini, aku tuh ngerasa gini. Masalah aku ada ini. Aku cerita panjang banget. Itu tuh sesinya sampai 4 jam. Selama 4 jam itu sama dia dilihat. Ternyata aku masalahnya bisa dibagi 2. Dari 2 itu dilihat, oke, aku dari 2 masalah ini yang mana yang paling berat menurut kamu gitu. So aku milih 1 masalah. Dari 1 masalah ini baru deh tuh aku masuk ke hipnoterapinya. Pada saat hipnoterapi itu ternyata sistemnya dia itu kayak aku disuruh menyelesaikan masalah aku sama diri aku sendiri. Tapi diri aku sendiri yang ada di alam bawah sadar gitu loh. Aku bukan kayak nggak sadar total, aku sadar. Cuma kayak, tau gak sih kalau kita lagi setengah tidur antara ngantuk sama melek gitu, kayak
denger orang-orang ngomong apa, tapi kayak relax banget, udah enak banget gitu. Nah kayak dalam keadaan seperti itu, terus di situ dibantuin sama dia untuk kita bisa ngobrol sama diri kita sendiri. Jadi it's kind of weird, tapi it works gitu. Kayak pada saat itu aku kayak, misalnya aku ada masalah sama si A gitu, nanti tuh aku bisa berpikir logiknya aku ke A gitu, kayak gimana ya. Misalnya sebenarnya ada satu sisi dimana aku mengerti si A, tapi aku nggak mau menerima itu, aku nggak mau menerima, masih tetap kayak yang, kok lo tega sih giniin gue, misalnya kayak gitu ya. Ini aku lupa intinya gimana. Kok lo tega sih giniin gue, tapi sebenarnya dalam diri aku kayak ngerti, oh mungkin dia tuh ada masalah kayak gini. Nah itu tuh nanti aku disuruh menjadi si A ini untuk menjelaskan ke diri aku yang lainnya, ngerti gak sih? Kayak bener-bener disuruh komunikasi sama diri aku sendiri aja. Jadi sebenarnya aku ngerasa kayak yang, jadi sebenarnya yang bikin mumet itu tuh ya diri gue sendiri gitu loh. Jadi setelah sesi itu aku bener-bener lega banget. Aku kayaknya nggak pernah nangis se-ekstrim itu deh, tapi kayak setelah itu tuh aku bener-bener lega banget, sampai fisik aku pun ngerasa kayak enteng gitu loh. Sampai beberapa hari setelah itu pun aku kayak, kok lega banget ya gitu loh. Buat yang lagi ngerasa kayak gini juga, aku bakalan leave contact information for the hypnotherapist di sini. Nanti aku kasihnya Instagramnya dia aja kalau misalnya emang mau kontak tanya-tanya soal hipnoterapi ke dia. Harganya sih nggak murah sih ya, pada saat itu aja aku udah 1 juta lebih satu sesinya. Cuma gak ada apa-apa dibanding sama harga obat sama sesi di psikiater dan harga sesi sama psikolog kalau digabung gitu. Cuma 1-2 sesi aku langsung beres masalahnya sih pada saat itu. Oke, setelah itu aku mulai masuk kampus lagi dengan apa ya, rada beda lah, karena aku udah feel so much better about myself. Terus habis itu aku bisa menerima lah kekurangan aku. Kalau misalnya emang nilai gue jelek ya udah gitu loh, mau gimana lagi. Cuma tetap aja beban tuh ada pastinya, karena pada saat aku sakit itu, pada saat itu tuh udah sampai di poin papaku tuh udah sampai ngomong, udahlah Nasti berhenti aja kuliahnya kayak gitu. Pulang-pulang malah bawa kresek isi muntah, geli banget gak sih? Tapi kayak mungkin itu bikin orang tua aku sedih kali ya. Jadi kayak dimana mereka bisa ngeliat, oh ya udah aku usaha tapi ternyata aku ya emang stres gitu. Setelah itu aku feel so much better di kampus. Aku ngekos lagi, aku ke kampus lagi kayak biasa, masuk kelas lagi kayak biasa. Dan di situ sih aku ngerasa kayak aku malah menemukan hal-hal yang aku nggak suka lakuin di kampus. Jadi kayak sebenarnya aku nggak bisa ngelakuin itu, tapi aku bisa ngejalaninnya itu karena aku minta bantuan sama teman-teman aku gitu. Aku ngerjain tugas kalau lagi bareng sama teman aku, kayak gitu-gitu doang bisa ya. Tapi kan jatuhnya kayak dependent gitu kan ke temannya. Cuma ya selama 1 semester ya baik-baik aja jatuhnya. Alhamdulillah nilai aku jadi bagus juga. Aku kayak bisa juga gue ternyata dapet nilai bagus kayak gitu. Tapi nggak puas, ngerti gak sih? Kayak ada yang aneh. Terus benar aja pada saat semester selanjutnya aku udah, jadi kayak kan aku jurusannya marketing communication, dari situ dijurusin lagi ada ke PR, ada ke broadcast gitu-gitu. Aku masuknya ke broadcast, sedangkan teman-teman aku ini tuh banyak kan masuknya ke PR. Nah terus di teman-teman aku yang bagian broadcast ini nggak banyak yang kayak bisa sering banget kayak tektokan sama aku waktu lagi di kampus gitu. Teman-teman aku yang masuk ke jurusan PR itu tuh sama-sama tinggal di BS juga, terus kayak kita enak lah pokoknya kalau mau ngerjain tugas gampang lah gitu. Nah terus aku tuh kayak feel so lost, ngerti gak sih? Kayak gue tuh harus apa ya, apa yang harus gue kerjain ya, kok gue nggak bisa ya, kenapa ternyata pas gue harus ngerjain sendirian kayak gini kok gue nggak bisa ya, kayak gitu. Jadi akhirnya aku langsung ngerasa down lagi. Cuma ya udah tetap aku jalanin, tapi benar aja di akhir semester nilai aku nggak memuaskan lagi gitu. Terus aku juga karena aku udah apa ya, karena aku udah melewati masa-masa dimana aku down karena nilai aku, sekarang aku nggak punya ekspektasi lagi. Jadi aku nggak ngerasa apa-apa, cuma kayak yang oh ya udahlah gitu. Nah tapi di situ tuh lebih apa ya, aku tuh cara mikir aku tuh lebih clear gitu. Di saat itu tuh aku jadi tahu kalau oh di kampus tuh gue ngerasanya kayak gini. Aku tuh jujur ngerasa bego banget di kampus. Aku nggak bisa ngerjain ini, nggak bisa ngerjain itu, nggak bisa ngerjain ini, nggak bisa ngerjain itu. Padahal kayak
harusnya bisa, teman-teman aku aja bisa, kenapa aku nggak bisa, kayak gitu. Sedangkan aku kan masih lanjut tuh les bahasa Koreanya, dan tahun itu selesai lesnya. Pada saat aku les itu tuh, aku tuh bener-bener yang salah satu yang paling pinter di tempat les itu. Jadi kayak beda banget, drop banget, kayak yang satu aku di sini, yang satu aku di sini gitu. Tiap aku berangkat ke kampus, aku masih ingat banget momen-momen dimana tiap aku berangkat ke kampus, momen-momen dimana aku nyampe di kampus, terus habis itu aku duduk dulu di depan kelas gitu kan, kayak duduk-duduk di lantai gitu. Terus pas di situ aku mikir kayak, aduh gue bego banget ya, kenapa ya ini kok gue nggak ngerti, yang ini gimana, ini gimana. Akhirnya aku bodo amat, ya udah kumpulin aja. Dan di situ aku ngerasa kayak, kenapa ya kok gue di sini ngerasa bego banget, sedangkan gue di tempat les gue ngerasa pinter banget. Oke, udah sampai situ. Dan itu aku ngerasain kayak gitu terus sampai aku lulus lesnya lulus, dan semesteran yang pada saat itu udah selesai gitu. Semesteran selesai itu maksudnya gimana sih? Bagi rapot, kuliah ada bagi rapot, ngerti lah ya maksudnya. Itu apa sih namanya, ya itulah apa sih kalau udah akhir semester ada ujian gitu. Nah saat liburan itu aku tuh dapet kesempatan dari guru aku dulu di tempat les untuk aku disuruh ngajar bahasa Korea. Basic sih yang diajarin, cuma kayak waktu itu ada TKI yang mau dikirim ke Korea, dan sebelum mereka dikirim itu mereka harus ada kayak pemantapan materi gitu. Ini tuh programnya program pemerintah, jadi aku seneng banget dong, gila gue dipanggil gitu buat ngajar di sini. Ya udahlah aku ngajar situ. Pas itu tuh aku kayak seneng banget gitu, kayak belum pernah megang duit gitu-gitu kan, maksudnya belum pernah kerja, bener-bener kerja yang ngasilin duit sendiri. Terus kayak itu seharinya 250.000. Aku kayak gila, gue sehari dapet 250.000 gitu, semangat banget. Udah gitu pas nyampe sana aku happy gitu, ngajarnya 50 orang, gila sekelas. Aku tegang banget, tapi entah kenapa tuh aku happy, ngerti gak sih? Kayak this is something that I can do, ngerti gak sih? Di kampus aku ngerasa bego banget, tapi giliran di tempat lain gue bisa jadi gurunya gitu, kayak oke, I can do this gitu. Jadi di situ tuh aku malah ngerasa emang kayak jalan gue tuh bukan di sana, tapi jalan gue tuh di sini deh gitu. Itu padahal aku ngajar kayak cuma 2 minggu kali ya, aku lupa deh, gak inget, gak lama pokoknya. Aku ngajar bentar doang, tapi di situ tuh kayak, oh gue tuh emang happy banget dan bisa banget ngejalanin di bagian bahasa Korea ini. Sedangkan kalau misalnya gue balik ke kampus, gue tuh selalu yang paling bego, yang paling gak ngerti apa-apa, mau ngerjain ini gak bisa, ngerjain itu gak bisa gitu. Dan disitu aku langsung ngerasa, gue keluar aja lah, udah gak usah lanjutin di kampus. Karena aku disitu nyadar kalau misalnya aku lanjutin pun aku gak bakalan lulus tahun depan, at least aku bakalan harus nambah 1 tahun gitu. Dan itu kayak another year, another 2 years gitu, kayak di kampus enggak deh, kayak aku udah gak sanggup di situ. Terus aku kayak udahlah, stop aja. Akhirnya aku ngomong sama orang tua aku, dan pada saat aku ngomong, mamaku kayak, kenapa kok kayak gitu tiba-tiba, kemarin kan udah bagus nilainya. Enggak, Cing, nggak bisa kayaknya deh. Di situ tuh aku udah apa ya, udah nggak stres, jadi kayak aku nggak nangis deh, seingat aku lupa. Tapi intinya tuh pikiran aku tuh udah clear, jadi kayak aku tuh nggak ada beban, nggak ada apa-apa. Ini tuh kayak keputusan pada saat aku ngeliat dua hal ini secara apa ya, secara tanpa bias gitu loh. Aku nggak ngerasa tertekan yang secara ekstrim di kampus, tapi aku juga nggak kayak apa ya, lagi karena itu terus aku jadi happy banget di tempat bahasa Korea ini. Enggak, tapi kayak bener-bener lagi balance aja semuanya. Cuma emang aku ngerasain kayak gitu, nilai aku standar gitu, tapi tetap aku ngerasa aku bego. Bukan aku karena begonya, bukan karena aku kayak wah gue nilainya jelek, tapi kayak aku nggak bisa ngejalanin itu sendirian. Aku bener-bener harus dibantuin sama teman-teman aku, dan aku nggak bisa dong depend sama teman aku terus gitu. Aku ngerasa kayak ini gue kalau dilepas sendirian gue gak bakal bisa ngerjain. Bener aja beberapa mata kuliah yang aku harus ngerjain sendiri total tuh tugasnya gak aku kerjain akhirnya, karena aku kayak ya udahlah ngulang aja semester depan gitu loh. Karena aku ngerasa itu aku ngerjainnya nggak bisa kalau misalnya nggak dibantuin sama orang, dan it's not a good thing. Di situ juga aku udah tahu gimana caranya menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam diri aku. Terus kayak aku bisa komunikasiin apa yang aku pengenin dan apa yang terjadi di sekitar aku ke orang tua aku dengan clear. Banyak beberapa orang yang nanya kayak pada saat aku mutusin itu, emangnya orang tuanya nggak nanya terus habis ini mau ngapain? Ya ditanyain lah, terus habis ini mau ngapain? Karena
ya sama aja kayak kita lulus kuliah pun pasti setelah itu kan kayak terus habis lulus ini mau ngapain gitu, iya nggak? Ya sama, jatuhnya ini kan aku kayak mau menyelesaikan tugas yang daily activity aku tuh mau aku tutup selesai. Sekarang aku harus nyari daily activity yang lain dong, sama aja. Jadi itu pasti normal, pasti bakalan ditanyain. Terus habis ini mau ngapain? Di situ jujur aku cuma mikir pokoknya mau ngambil kerjaannya itu yang di bidang bahasa Korea. Tapi di situ aku tahu aku tuh belum mantep 100% bahasa Korea. Jadi aku masih harus belajar lagi. Di situ aku mikir antara aku les lagi lanjutan atau aku kuliah ambil sastra Korea. Akhirnya aku mikir setelah udah keputusan udah aku keluar dari BINUS sudah ya. Terus aku udah ngurus juga. Ini udah beberapa bulan aku nggak beberapa bulan juga sih, kayak sebulan 2 bulan. Karena kan itu pas aku mutusin itu kan lagi libur semester tuh, sebulan 2 bulan. Aku nggak ngapa-ngapain. Terus aku mikir tahun depan masuk sastra Korea aja gimana gitu. Terus kayak mama kayak oh ya udah gitu, cari aja di mana gitu. Terus aku nyari tahu, aku lupa di kampus apa ada yang swastanya sastra Korea. Di kampus swasta ada jurusan sastra Korea maksudnya. Terus pas aku nyari tahu, oh ya udah mau daftar gitu. Tapi pada saat aku udah mutusin mau daftar, tiba-tiba mamaku tuh kayak masuk ke kamar gitu. Aci mau masuk sastra Korea tuh sebenarnya biar apa? Biar ada ijazahnya, biar sarjana. Tapi di sastra Korea Aci belajar bahasa Korea. Iya sih ya, main apa ya, pusatnya itu ya belajar bahasa Korea, namanya juga sastra Korea kan. Terus tapi bukannya Aci udah bisa? Ya iya sih udah bisa, kemarin udah ngajarin juga. Iya, terus ngapain belajar lagi? Biar ada degree-nya aja, aku mikirnya gitu kan. Karena aku di situ tuh kayak apa ya, dari pada saat aku stres, pada saat aku nggak sanggup apa segala macam semuanya itu, setiap mama atau papaku ngomong mau berhenti aja, itu aku selalu mikirnya tuh kayak masa sih gue nggak sarjana, kasihan dong nyokap bokap gue udah ngebiayain gue. Terus kayak ntar orang ngomong apa kalau gue nggak sarjana. Aku tuh mikirnya bukan ke diri aku sendirinya, tapi ke orang tua aku. Aku nggak mau orang tua aku tuh punya anak nggak sarjana gitu loh. Walaupun sekarang ternyata aku mikir it doesn't matter gitu. Nah jadi pada saat ditanyain gitu ya emang tujuan aku ya biar ada degree-nya aja gitu. Terus mama kayak bilang nggak usah lah kalau emang cuma mau sarjana doang, toh udah bisa, yang dipelajarin bakalan yang Aci udah bisa, buat apa gitu. Terus kayak aku kayak beneran nggak apa-apa? Ya nggak apa-apa. Terus kayak aku kayak oh ya udah oke. Ya udah oke selesai. Terus dari situ aku kayak ngapain ya? Yaudahlah aku sambil belajar gimana caranya aku banyak translate. Dari situ aku banyak translate artikel-artikelnya EXO, terus aku banyak translate apalagi ya, macem-macem deh. Terus kayak bikin subtitle kayak gitu-gitu. Bikin subtitle itu tuh wow gila banget sih buat belajar, karena untuk belajar listening, untuk belajar apa ya, chondar hata apa tuh bahasa Indonesia, kayak explaining lah pokoknya. Kalau misalnya aku nggak pernah jadi sabar, mungkin aku nggak tahu cara translate yang enak gitu. Itu tuh berjalan lama banget sih, ada kali hampir setahun. Enggak sih, 6 bulan, 7 bulan aku fokus di gitu-gitu doang. Dan bener-bener sampai aku begadang cuma buat nge-translate, bikin subtitle kayak gitu-gitu. Terus habis itu setelah aku bikin subtitle itu aku sambil kerja bareng sama kakakku gitu. Kayak ya udahlah pokoknya nyari duit gitu kan. Karena kan bikin subtitle itu kan nggak dapet duit kan. Ada sih yang aku dibayar pada saat aku nge-translate Running Man di K-Show Now. K-Show Now sekarang masih ada nggak sih? Tahu. Pokoknya dulu aku nge-translate itu ada yang dibayar, cuma nggak seberapa. Terus dibandingin sama pekerjaannya yang seabrek-abrek itu kayak it's nothing gitu. Terus secara tidak langsung, bukan secara tidak langsung ya. Ya iya sih, secara tidak langsung kan aku jadi belajar banyak banget tuh selama aku bikin subtitle. Dan skill aku tuh ternyata naik banget selama 1 tahun itu. Selama aku bikin subtitle itu juga aku jadi banyak punya temen yang bisa bahasa Korea juga. Jadi aku komunikasi dalam bahasa Korea tuh bisa hampir tiap hari. Terus aku komunikasi sama orang Korea, jadi banyak punya temen orang Korea. Itu tuh bener-bener kayak duar gitu. Kayak oke, gue nggak dapet duit tapi pengalaman aku tuh jadi banyak banget gitu. Dan kayak apa ya, tempat aku belajar tuh jadi luas banget. Dan disitu aku ngerasa kayak intinya sih emang karena aku happy ngejalaninnya,
ternyata jalannya ya ada aja gitu. Dan itu kan juga bukan aku keluar dari kampus buat leyeh-leyeh di rumah bener-bener cuma nonton drama dan gak ngelakuin apa-apa kan. Aku bener-bener tahu aku mau melakukan apa, aku tahu aku tuh sukanya apa, aku bisa ngelakuin apa, aku mau dalemin di situ. Dan aku tahu di situ aku sadar aku masih kurang, jadi aku masih banyak harus belajar dari situ. Tapi setelah kayak 1 tahun itu skill aku naik, ada yang nyariin Korean translator, aku iseng aja apply, ternyata keterima. Terus ya udah aku jadi translator selama berapa lama. Terus habis itu tuh kayak cuma kontrak beberapa bulan gitu. Setelah kontrak beberapa bulannya habis, aku apply lagi, coba apply di beberapa perusahaan. Ada yang kayak menjanjikan sih, tapi aku kayak gila, kayak Senin sampai Sabtu kerja. Terus habis itu setiap hari Selasa apa setiap hari Senin gitu, itu tuh lembur sampai jam 10 malam. Jadi aku pasti tanyain mau gaji berapa, aku tinggi-tinggiin aja biar aku gak diterima. Karena aku kayak okay, no gitu kayak Terus akhirnya aku terima di salah satu perusahaan Korea. Aku jadi interpreter di situ, tapi nggak lama juga, beberapa bulan doang. Habis itu aku decided untuk keluar dari situ. Setelah aku keluar, aku ngerasa pengen istirahat dulu deh 1 bulanan gitu atau 2 bulan. Setelah aku istirahat itu tuh aku tetap ada job interpreter juga, kayak yang interpreter panggilan doang. Waktu itu aku nge-interpreter siapa tuh? Son Songdek, itu koreografernya BTS. Dia baik sekali, love. Gak tahu dia masih ingat sama aku apa enggak, tapi kayak aku masih kontak sih sama istrinya. Tapi gitu-gitu aja, karena waktu itu terakhir ketemu pas di Korea. Tapi ya udah, terus jadi curhat deh. Terus abis itu di situ aku kayak ngerasa iya sih, emang gue harus ngelakuin sesuatu sih biar ada duit masuk gitu. Karena kalau misalnya istirahat sebulan aja kan gak ada duit masuk sama sekali tuh. Terus di situ tuh aku tuh masih kayak lagi kredit HP gitu. Terus kayak gue mau bayar HP pakai apa? Dan itu 1 bulan akhirnya dibayarin sama mama gitu. Aku tuh nggak suka kalau misalnya udah kayak gitu. Aku kayak oke, gue harus kerja lagi gitu kan. Cuma aku belum tahu nih mau kerjanya apa. Jadi aku kayak iseng aja, aku ngebuka les bahasa Korea gitu. Karena banyak banget yang request itu zaman ASFM. Terus aku kayak buka aja di ASFM gitu. Bukan buka aja. Di ASFM tuh banyak yang nanya-nanya ke aku, "Kak, buka les bahasa Korea dong, Kak, ajarin bahasa Korea dong." Akhirnya di situ aku kayak iseng aja. Ya udah, les deh, aku ngadain les privat. Terus habis itu ternyata ada 5 orang yang daftar. Terus ya udah deh sampai sekarang. Alhamdulillah muridnya makin nambah. Dan ternyata aku malah jadi bisnis. Alhamdulillah juga aku ngebuka kayak apa ya, platform dimana orang-orang yang pengen les bahasa Korea bisa ketemu sama guru-guru privat. Jadi aku kerja sama ada beberapa guru lain lagi. Nama tempatnya AKA, jangan lupa daftar bahasa Koreanya di kita. Dan setelah aku ngejalanin ini semua, aku tuh inget sama ada salah satu orang HRD di kantor aku yang lama pernah nanya ke aku, "Menurut kamu sukses tuh apa sih?" Di situ aku nggak bisa ngejawab sih, aku lupa aku jawabnya apa. Tapi di sini kayak sekarang aku mungkin bisa ngerasa kayak sukses tuh bisa ngejalanin hari-hari kita dengan kegiatan kita dengan happy kali ya. Dan aku ngerasa sekarang aku udah bisa ngejalanin aktivitas aku dengan secara sangat happy. Walaupun kalau misalnya dihitung sukses secara pekerjaan aku masih jauh banget mungkin, tapi alhamdulillah aku udah happy banget sekarang. Aku enjoy banget ngejalanin apapun yang aku bisa jalanin sekarang. Dan mungkin banyak juga yang mikir kayak nyesel nggak sih keluar dari kampus gitu, kayak udah sisa berapa semester lagi tuh gitu. Aku tuh nggak nyesel sama sekali. Kayak gini, aku nyesel sama keadaan dimana aku pada saat itu sakit. Aku menyesali kelemahan aku, mungkin lebih ke arah sana. Aku nyesel kenapa sih kok gue lemah banget, nyesel kenapa gue nggak sekuat itu, kenapa sih kayak gitu. Tapi keputusan aku bisa keluar dari situ itu adalah satu keputusan yang sangat-sangat besar dan sangat-sangat aku syukuri aku lakukan. Karena kalau misalnya aku nggak berhenti kuliah pada saat itu, aku nggak bakalan jadi aku yang sekarang. Aku pasti bakalan lama banget selesai kampus. Terus habis itu aku pasti nggak bakalan berkembang. Di waktu aku bisa berkembang, aku malah stuck di hal yang aku nggak bisa. Aku bakalan kayak, aku yakin aku pasti bakalan stres lagi karena teman-teman aku pada lulus dan aku belum lulus kayak gitu.
Jadi kalau misalnya ditanyain aku nyesel atau enggak mengambil keputusan untuk keluar dari kampus, aku bakalan jawab aku nggak nyesel. Aku tuh pernah sampai beberapa kali kayak pulang kerja zaman aku masih kantoran tuh kan capek banget ya. Itu tuh aku lagi kayak naik Gojek gitu tuh sambil kayak mikir, gila gue capek banget tapi gue happy banget ngejalanin kayak gini semuanya. Gue capek banget tapi gue nggak nyesel. Gue gak nyesel sama sekali. Pada saat itu aku mikir kayak gitu, kayak apa ya, karena aku tahu aku gak bakalan ada di posisi itu, aku gak bakalan ngejalanin pekerjaan yang aku sangat happy di umur segitu kalau aku gak keluar dari kampus gitu. Jadi kalau misalnya ada orang yang baru punya pengalaman kerja dari umur 22, 23 gitu, standarnya segitu gak sih? Aku awal umur 20 tuh udah mulai kerja gitu. Aku awal umur 20 udah mulai ngebangun karir aku sampai sekarang. Jadi kayak semuanya ini aja udah berjalan selama 6 tahun. Udah mau masuk tahun ke-7 bahkan. Jadi kayak aku start earlier emang. Tapi ya itu, aku susah-susahnya juga duluan dibanding orang-orang yang seumuran aku. Aku nggak tahu dari video ini bakalan apa yang nyerap ke kalian. Aku nggak tahu ini bakalan memberikan kalian apa ya, ngerasa ada temennya kah, atau ngerasa oh it's okay to go through this. Tapi yang jelas aku pengen ngasih tahu kalau misalnya emang kalian tahu apa yang mau kalian lakuin, terus emang kalian yakin kalian bisa ngejalanin itu, ya mungkin bisa dikomunikasiin sama orang tua kalian kalau emang kalian mikirin ini juga. Tapi kalau misalnya emang kalian ngerasa enggak, orang tua gue nggak bakalan ngerti, gue setelah ini nggak tahu mau ngapain, kalau gue keluar gue nggak bakalan punya karir atau apapun, ya udah jalanin aja gitu. Kayak apa ya, yang walaupun kalian udah nonton video ini, yang bakalan tahu hidup kalian, yang bakalan tahu kedepannya kalian bakalan kayak gimana, bakalan jadi apa, itu cuma kalian sendiri gitu. Jadi ini cerita aku, bukan cerita kalian. Aku harap ini cuma bisa jadi apa ya, pandangan buat kalian dimana orang yang gak lulus kuliah, yang selesai di tengah-tengah, yang memutuskan untuk selesai di tengah-tengah tanpa menerima ijazah, itu juga bisa kok ngejalanin hidup yang layak, sangat amat layak, dan bisa juga ngerasain kesuksesan dari jerih payah yang udah dibangun secara pelan-pelan itu. Dan iya, gak ada yang instan semuanya. Aku butuh waktu sangat amat lama untuk bisa sampai di aku yang sekarang ini, tapi I enjoy every process of it. Jadi kayak nggak pernah ada di waktu selama 7 tahun terakhir ini aku ngerasa kayak gue nggak enjoy sekarang, gue nyesel sekarang, nggak ada. Aku bener-bener kayak oke, gue mau ini, oke, gue mau ngelakuin ini, oke, gue mau ngelakuin ini. Kayak aku happy di setiap detiknya. Keputusan aku setelah itu, di setiap detiknya setelah aku mengambil keputusan itu, aku tuh happy gitu. Jadi kalian pasti punya jalan kalian sendiri, nggak mungkin bisa sama kayak aku, nggak mungkin step by stepnya bisa sama kayak aku, karena setiap orang itu beda-beda. Jadi jangan diambil cerita aku ini sebagai motivasi untuk drop out, tapi sebagai pandangan aja. Kalau misalnya emang kalian nggak sanggup sama sekali, dan emang bahkan mungkin kalian emang udah drop out, masih banyak kok jalan buat kalian bisa jadi sukses gitu loh. Aku belum sukses ngomong kayak gini, tapi ya cuma aku yakin di masa depan aku pasti bisa sukses. Kayak sekarang aku sukses untuk merasakan kebahagiaan, mungkin di kedepannya aku bisa sukses di hal yang lainnya. Mungkin aku masih punya banyak mimpi, aku pengen bisa beli rumah. Kalau udah bisa beli rumah, pengen punya mobil sendiri juga, walaupun aku nggak bisa nyetir. Pengen punya supir biar enak kemana-mana, nggak usah nyetir. Aku pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu. Masih banyak banget yang nggak bisa aku lakuin sekarang. Tapi yang jelas, yang sekarang aku jalanin juga dulunya aku pikirnya aku nggak bakalan bisa ngejalaninnya gitu loh. Jadi semua ada prosesnya, dan pasti bisa dijalanin walaupun kita nggak punya ijazah sarjana. Jadi tenang aja kalau misalnya kalian lagi berada di posisi yang sama-sama aku, terus berjuang, semangat terus. Lindungin diri kalian dari orang-orang yang bakalan apa ya, nyakitin kalian. Kayak orang yang bakal mikir, emangnya nggak kuliah tuh apa segala macam, kayak nyinyir kayak gitu. Selalu lihat, gue happy nggak sekarang? Oke, gue happy. Berarti
ya tuh orang yang nyinyir kalah. Kayak, oh iya gue gak kuliah, enak kan laya-laya nih gue di rumah. Padahal sebenarnya gak laya-laya ya, sombongin aja dikit biar mereka sebel gitu kan. Intinya tuh kayak kalau misalnya ada yang bikin kita sebel, bikin mereka sebel balik. Jadi apa ya, trust your own self. Mungkin itu aja cerita aku hari ini. Semoga dapat menemani hari-hari kalian. Panjang banget gak sih ini? Oke, panjang banget deh ceritanya. Sabar-sabar ya nontonnya. Oh ya, jangan lupa juga kalian tulis di komen kalian sekarang tuh lagi ngejalanin apa. Siapa tahu aku bisa ngebales komennya buat ngebantu lah untuk mikir atau apapun lah. Ya nyemangatin kalian doang pun bisa. Kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan bisa DM aku di Instagram atau bisa langsung di komen di bawah. Oke? Kalau gitu sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah!